Saya mengkategorikan lembaga adat dan masyarakat Aceh dalam dua. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, mulai hari ini sampai besok. Berlangsung dari 2 sistem, satu seperti luring dan satu lagi ada sistem daring yang ikuti oleh berbagai kampus di Indonesia, mulai semuanya, kemudian di Aceh Barat, kemudian sampai ke Pulau Buru. Bahkan juga bahwa nanti ada 2 output yang kita hasilkan dari kita ini, Pak Rektor. Pertama ada jurnal Sinta 2. Kita sudah sepakat dengan beberapa jurnal di Indonesia yang Sinta 2 publikasi minimal 10 artikel yang dipublish di berbagai jurnal di Indonesia. Kemudian nanti juga ada buku yang terindeks yang ISBN yang akan kita publish dari hasil kegiatan ini. Masyarakat adat ini tentunya secara kearifan lokal sudah ada sejak sebelum Indonesia ini lahir. Dan dalam perkembangannya tentunya bagaimana bisa terimplementasi, terakui di dalam sistem hukum nasional ini mungkin masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Dalam amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di sana sudah ada pengakuan daripada masyarakat adat, di mana disebutkan 4 syarat masyarakat hukum adat, yaitu masih hidup, artinya masih ada, sesuai kemudian dengan perkembangan masyarakat, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian juga dalam putusan MK nomor perkara 35 tahun 2012 menyebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Jadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, di setiap daerah saya kira kita punya kearifan-kearifan lokal. Seperti tadi disampaikan, misalnya di Aceh ada Panglima Laut dengan wilayahnya. Kemudian juga ada istilah kejuremblang untuk pengaturan persawahan. Di daerah Bali juga ada pengaturan seperti ini juga dengan hutan. Nah, keberadaan seperti ini mestinya menjadi bagian kearifan yang lokal yang harus kita terus pelihara. Kita berharap masyarakat adat bisa juga menjadi mitra dalam menjaga hutan. Dan tidak mungkin semua aparat pemerintah dikerahkan untuk menjaga seperti ini. Saya kira peran masyarakat adat ini menjadi penting terutama untuk menjaga hutan-hutan kita yang masih lestari. Simposium Nasional Universitas Syah Kuala dengan tema Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara resmi kami nyatakan dibuka. Menurut isu adalah keberadaan masyarakat hukum adat itu adalah terabaikan, termarginalisasi, bahkan tidak terlindungi. Kita harus buktikan bahwa pada kesempatan ini kita bisa memberikan suatu argumen-argumen normatif, argumen-argumen hukum bahwa kita semua, khususnya pemerintah Republik Indonesia, sudah ada upaya-upaya. Masyarakat hukum adat itu bisa kita definisikan sebagai komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Baik berupa dari keseluruhan, dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di lingkungan masyarakat hukum adat itu, dan itu diyakini, dianut, dan ada suatu norma. Apabila norma itu dilanggar oleh anggota masyarakat atau siapapun, akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Artinya di dalam kesatuan masyarakat itu yang berbentuk komunitas tadi, di situ ada aturan-aturan di dalam pergaulan hidupnya. Aturan-aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu harus apa? Mesti ada sanksi oleh itu. Artinya dalam kita menghormati, mengakui keberadaan hukum adat tadi, kita juga, artinya kita dari Kementerian atau LBN,
juga digantungkan kepada batas wilayahnya. Batas wilayah hukum adat itu bagaimana? Sudah ditetapkan atau belum? Sehingga di dalam hubungan sosial tadi, manusia-manusia yang ada itu akan tunduk pada dan patuh pada ketentuan hukum adat setempat. Yang melanggar akan mendapat sanksi dari penguasa hukum adat. Ada satu cantelan, siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan masyarakat hukum adat? Nah, di dalam pasal 2 di peraturan tersebut disebutkan yang mempunyai kewenangan menetapkan masyarakat hukum adat beserta istilahnya perangkat-perangkatnya tadi adalah kewenangan dari gubernur dan bupati wali kota. Ya. Inilah yang menjadi rujukan, kita harus mendorong kepada seluruh masyarakat hukum adat yang tadi kata-katanya sepanjang masih ada, ya, maka kewenangan gubernur dan wali kota, bupati wali kota akan melakukan dengan tahapan-tahapan kayak apa? Ya, memang gubernur wali kota harus sesuai dengan peraturan Menteri Dalam membentuk tim. Tim nanti akan melakukan identifikasi terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah atau di provinsi disebut. Kalau di dalam konteks pelayanan pertanahan, apakah Kementerian ATR/BPN tidak peduli? Kita peduli sekali, Pak, di dalam kita membuat suatu kepastian hukum dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Apabila sudah ditetapkan oleh gubernur atau wali kota, Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pendaftaran. Pendaftarannya apa? Pendaftarannya adalah melakukan pengukurannya. Artinya menetapkan wilayah hukum adat itu yang benar yang mana. Dilakukan pendaftaran. Dan itu diadministrasikan oleh kantor pertanahan. Nah, setelah itu apa? Lebih lanjut, akan diberikan suatu yang hak atau suatu tanda bukti kepemilikan bahwa wilayah yang sudah diukur tadi akan diberikan kepemilikannya atau dijamin kepemilikannya kepada masyarakat hukum adat A. Ini diberikan itu yang namanya hak pengelolaan. Dasarnya apa? Dasarnya pasal 2 PP 18 yang saya sebutkan tadi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagaimana kita tahu kan memang undang-undang yang bombastis banget gitu, andalannya pemerintah di 2 tahun terakhir dianggap akan memecah kebuntuan regulasi dan katanya akan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia gitu. Katanya sih akan memecah sektoralisme. Nah, kita perlu tahu juga dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap masyarakat adat dan lokal di Indonesia. Yang pertama itu mengenai masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Undang-Undang Cipta Kerja kan katanya akan memecah sektoralisme di Indonesia. Katanya semua peraturan sektoral yang tumpang tindih itu akan diselesaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi faktanya Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya fokus di kemudahan berusaha. Kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja banyak term-term masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang tidak seragam. Jadi di 10 pasal disebut nama subjeknya adalah masyarakat hukum adat, tapi ada pasal-pasal lain yang menyebut masyarakat adat, ada pasal lain yang menyebut masyarakat tradisional, dan ada desa adat. Jadi sebagai terma hukum saja Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak seragam dalam menyebut masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Apa konsekuensinya? Silakan teman-teman panitia di next. Konsekuensinya adalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek pasca Undang-Undang Cipta Kerja tetap sektoral gitu. Jadi pengakuannya masih sangat bergantung pada aturan di sektor-sektor tertentu. Misalnya dalam rezim kehutanan gitu, pengakuan sebagai subjek harus diakui melalui peraturan daerah. Di lingkungan hidup misalnya tergantung kebijakan pusat dan menurut pasal-pasal tentang desa itu harus peraturan daerah soal penetapan desa adat. Yang kedua, poinnya adalah pengakuan bersyarat. Padahal masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum ini kan punya hak asal usul gitu, hak bawaan. Mereka tuh harus
diakui sebagai subjek hukum tuh bukan atas berian negara gitu. Jadi negara tuh hanya bertugas untuk meregistrasi, tapi faktanya di Undang-Undang Cipta Kerja masih pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat dianggap memiliki kekuatan hukum ketika dia sudah mendapat suatu ketetapan oleh negara. Kemudian itu tadi masyarakat hukum adat sebagai subjek. Nah, ternyata sayangnya di Indonesia ini menurut tulisannya Pak Ricardo Simarmata dan Pak Bernardo Dinusani, pengakuan masyarakat hukum adat itu namanya istilahnya pengakuan bertingkat gitu. Jadi nggak cukup masyarakat hukum adat itu diakui sebagai subjek, dia untuk menikmati hak-haknya dia harus ada pengakuan selanjutnya lagi, itu pengakuan hak. Jadi entah wilayah adat kah atau pengetahuan tradisional kah. Jadi pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya itu di Indonesia tidak sekali jadi gitu. Jadi namanya pengakuan bertingkat. Itu realita peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada 89 komunitas yang sudah ditetapkan sebagai hutan adat, udah ditetapkan hutan adatnya. Jadi dari 4 jalur ini memang yang paling kelihatan hasilnya itu hutan adat gitu. Walaupun di Aceh dampingan JKMA sampai sekarang belum gitu, masih mengalami perlambatan, harus dipercepat. Terdapat 41 usulan mitra kami yang belum ditetapkan sebagai hutan adat. Ini sekilas progres hutan adat. Dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang sering menimbulkan sengketa, yang sering menimbulkan konflik, ya bahkan mungkin juga konflik sosial begitu, itu umumnya adalah hak masyarakat adat di bidang tanah dan sumber daya alam. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sebelum kolonial ada dua kondisinya. Satu, masyarakat hukum adat yang berada di bawah pengaruh kesultanan. Dua, masyarakat hukum adat yang tidak di bawah pengaruh kesultanan. Masyarakat hukum adat yang berada di bawah kesultanan berarti dia dalam penyelenggaraan hukum adatnya mendapatkan pengaturan, mendapatkan pengaruh, mungkin juga intervensi dalam tanda petik dari kesultanan. Sementara masyarakat hukum adat yang tidak ada di bawah kesultanan, dia menggunakan hukumnya, mengeksersis hukumnya secara mandiri. Nagari di Sumatera Barat termasuk yang kedua, yaitu masyarakat hukum adat yang tidak mendapat pengaruh dari kesultanan. Nah, pada zaman kemerdekaan masyarakat hukum adat pun masih menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan. Ya, ini berbagai macam aturan yang diberikan, ada ordonansi, ada desentralisasi WED, ya, ada IGO, ada IGOB, Inlandsgemeente Ordonansi, Inlandsgemeente Inlandsgemeente Ordonansi untuk Jawa, Bali, dan Madura, Inlandsgemeente Ordonansi Buitengewesten untuk di luar Bali dan Madura, semua sudah diatur. Tetapi hukum adat yang berlaku di wilayah adatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap otonom. Jadi oleh karena itu dia otonom. Nah, di zaman kemerdekaan masyarakat hukum adat itu masih menjalankan tugasnya seperti Nagari begitu. Nagari punya tugas pemerintahannya sesuai dengan nama unit masing-masing. Seperti yang ada di sampai tahun 79. Nah, pada tahun 79 berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah Desa, kedudukan masyarakat hukum adat sebagai penyelenggara pemerintahan digantikan dengan desa. Dan nama unitnya pun diseragamkan menjadi desa. Ini dialami juga oleh Nagari Sumatera Barat. Jadi sejak ada Undang-Undang Desa, Nagari di Sumatera Barat sebagai masyarakat hukum adat tidak lagi menyelenggarakan urusan publik. Karena tidak menyelenggarakan urusan publik, maka hak-haknya atas tanah, atas wilayah menjadi terganggu. Keberadaan dan keutuhan masyarakat hukum adat sejak ada desa itu mulai terganggu. Bahkan sebagian bisa hapus karena tidak berperan lagi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Oleh karena itu, jika sekarang kita cek di lapangan, tadi Pak Dr. Yagus menyampaikan informasi ada inventarisasi hak ulayat, tanah ulayat di Indonesia. Kalau sekarang kita teliti, kuat dugaan bahwa tanah ulayat itu sudah habis. Kenapa habis? Karena sudah hampir 4 dekade tidak lagi diurus oleh masyarakat hukum adatnya. Kalau tidak diurus artinya kan dia satu-satu habis, baik beralih kepada negara melalui pihak ketiga maupun dibagi habis oleh anggotanya secara individual. Jadi oleh karena itu keberadaan masyarakat hukum adat itu menjadi semakin tipis haknya. Sejak Nagari tidak lagi menjadi penyelenggara pemerintah desa,
pemerintah terrendah dan digantikan oleh desa, Sumatera Barat pada saat itu mensyaratkan bahwa boleh desa diterapkan karena desa itu memecah wilayah nagari sebagai masyarakat hukum adat, tetapi Sumatera Barat kami tolong dibuatkan pengaturan yang menjamin kelangsungan keutuhan nagari sebagai masyarakat hukum adat. Itulah yang diatur oleh peraturan daerah yang amat bersejarah di Sumatera Barat dalam pengaturan nagari itu adalah Perda Sumbar nomor 3 tahun 83. Berarti 4 tahun sejak undang-undang. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, keberadaan nagari-nagari Sumatera Barat itu relatif masih terjaga, dan sekarang telah bahkan sekarang ini ya, waktu dengan Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 22 tahun 99 yang mencabut Undang-Undang Desa, Sumatera Barat bisa kembali lagi ke pemerintahan nagari dengan menggantikan desa, walaupun masih berstatus sebagai desa administratif. Jadi ini kekhasan Sumatera Barat, pengalaman Sumatera Barat dalam mengatur masyarakat hukum adat, dalam menyikapi pengaturan tentang desa. Apa yang ingin saya katakan adalah ketentuan hukum yang utama mendegradasi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia adalah pengaturan tentang desa. Pengaturan tentang desa. Jadi oleh karena itulah makanya pengaturan tentang desa dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 2014 yang memungkinkan adanya desa adat itu menjadi titik balik ya, jadi rebound ya, titik balik bagi pengaturan. Tapi hari ini sudah terlambat begitu, sudah hampir 4 dekade masyarakat hukum adat tidak lagi berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, baru dia diberi kesempatan untuk, jadi oleh karena itulah makanya menjadi tidak mudah untuk membentuk desa adat itu. Ekosistem Loser kasus kontestasi. Ya. Kontestasi negara, nananggrawinan, ada masyarakat, ada pasar. Kalau saya ngomong pasar, BNPK Pasar Aceh. Kalau saya ngomong pasar itu adalah Kalista Alam yang ada di Nagaraya, ya. Nagaraya, perusahaan Kalista Alam itu pasar itu. Kemudian ada PT Karmizu yang sedang membuat PLTA di Tampur di kawasan Pinding, itu pasar itu. Yang ketiga, bagaimana rakyat yang disuruh oleh bupati masuk ke Loser untuk menanam sawit yang begitu banyak di Abia. Ini enggak mengatakan siapa salah. Saya hanya mengatakan ada sebuah kontes. Ada sebuah pertandingan. Pada akhirnya, siapa berkawan dengan siapa? Apakah negara berkawan dengan masyarakat adat? Ataukah negara berkawan dengan pasar? Ataukah jangan-jangan masyarakat adat sudah berkawan dengan pasar? Kalau kita lihat, Loser ini dibandingkan dengan Singapura itu hampir, Singapura hanya 73.000 hektar. Loser ini 2,6 juta hektar. Di Amerika ada kawasan lindung namanya Yellowstone National Park. Itu luasnya nggak sampai 1 juta. 879 hektar. Ya. Loser ini yang pasti adalah sumber hidup kita semua. Orang Biren bilang padinya bagus karena ada air. Ya. Orang Bakongan bilang ikannya banyak karena ada air. Karena ada habitat ekosistem yang menumbuhkan berbagai ikan dan lain sebagainya. Kemudian Loser itu memberi layanan untuk kita. Hanatheum Ta'iyu. Nggak sama dengan di Haiti.
Kemudian Loser disebut juga paru-paru dunia. Ada berbagai polusi yang dihisap oleh Loser menjadi karbon. Kemudian dia sumber berbagai keanekaragaman hayati. Loser lahir dari sebuah kesadaran nenek moyang kita. Tahun 1934. Adalah seorang Van Huyn, orang Belanda, ahli pertambangan. Diperintah oleh Gubernur Jenderal di Jakarta, jak mita pernah di Aceh, di samping minyak. Dia ahli geologi, dia survei. Dia masuk ke Loser, begitu bertemu dengan tokoh masyarakat adat, kami nggak suka kamu keluar. Orang di daerah pedalaman Alas dan Gayo takut kalau mereka masuk nanti itu dikuasai, diduduki. Takut sekali. Tapi Van Huyn di samping geolog, ahli geologi, dia juga pencinta alam. Dia pencinta alam. Dan dia mengatakan, anak pepunya tak usul mantangnya ke kawasan lindung, binatang, tumbuh-tumbuhan semua harus selamat di sini. Dia bilang seperti itu Belanda yang itu pasar yang ngomong. Dan pada tahun 28 sebelum merdeka itu ada sebuah usul agar kawasan Singkil Hulu, Simpang Kiri, sepanjang Bukit Barisan, Rawa Tripa, dan Rawa Pantai Melabu itu dijadikan kawasan dilindungi. Pada tahun 34, Van Huyn, lagi-lagi Van Huyn, mendorong Belanda, pemerintah Belanda, dan masyarakat adat untuk membuat sebuah pernyataan bersama yang disebut dengan Deklarasi Tapak Tuan. Itu diteken oleh para hulu balang, diteken oleh Datuk pada masa itu, dan indahnya itu disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda, Jenderal Boniface Cornelis de Hoog. Diteken oleh Belanda, diakui itu. Ya. Kemudian merdeka tahun 70, pemerintah mulai sadar, teman-teman WWF mulai mulai meneliti. Kemudian ada tim survei Belanda, kemudian Uni Eropa kasih uang. Yang papeng diteliti pun. Setelah diteliti disetujuilah dibentuk kawasan ekosistem Loser. Ini contoh keberhasilan teman-teman kita yang kampanye di Pot, tapi nggak banyak, cuma 50 hektar gitu, 100 hektar. Itu pun karena mereka nggak sanggup bayar itu, atau nggak mau bayar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa melihat sekarang di mana posisi masyarakat adat berhadapan dengan negara dan pasar. Jangan-jangan masyarakat adat sudah menjadi bagian dari pasar. Sampaikan yang pertama ini adalah kondisi panorama kawasan TNGL sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof. Human tadi. Kemudian juga beliau juga telah menyampaikan ada 4 satwa kunci yang hanya dimiliki di Aceh, sementara di provinsi lain bahkan belahan dunia tidak memiliki keempat satwa kunci tersebut. Dilanjut. Ini adalah sekilas terkait dengan perkembangan penetapan kawasan hutan di Provinsi Aceh dari zaman Belanda, kemudian sampai dengan kondisi tahun 2018 ada penetapan kawasan hutan Aceh yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 580. Dilanjut. Di slide ketiga, ya, jalan. Oke. Di sini kami mencoba menggambarkan kondisi profil hutan Aceh saat ini.
Yang pertama sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 580 tahun 2018, luasan kawasan hutan Aceh adalah 3,5 juta hektar. 3,5 juta hektar tersebut lebih luas dibandingkan dengan daratan Aceh. Itu adalah lebih daripada 58,96% itu merupakan kawasan hutan. Dari kawasan hutan yang ada hutan konservasi lebih kurang 1 juta hektar, kemudian ada hutan lindung dan hutan produksi. Kewenangan daripada pemerintah Aceh adalah terkait dengan hutan lindung dan hutan produksi seluas 2,5 juta hektar termasuk Tahura PMI yang ada di Sare Aceh. Kemudian juga kita bisa melihat dari tutupan hutan yang ada saat ini untuk Sumatera, tutupan hutan di Aceh itu adalah 23% itu tutupan hutannya berada di Aceh atau setara dengan 3,1 juta hektar. Ini adalah salah satu potensi karbon yang bisa kita perdagangkan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan. Tujuan pengelolaan hutan Aceh ini juga dituangkan dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2016 untuk menjamin kemantapan dan luas batas kawasan serta mengoptimalkan fungsi kawasan hutan secara seimbang dan lestari. Kemudian juga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai untuk kelangsungan pembangunan, meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, serta kelima adalah mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini adalah dituangkan dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2016. Kemudian di berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat skema akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ini yang ditetapkan sesuai dengan regulasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Regulasi Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian PP 23 Tahun 2021, kemudian Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Ini juga tadi disampaikan oleh narasumber Bu Dema pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kemudian dari perhutanan sosial yang gimana kita lihat bahwa di sini ada 5 bagian perhutanan sosial. Yang pertama kita bisa melihat ada hutan adat, kemudian ada hutan kemasyarakatan, ada hutan taman tanaman rakyat, kemudian hutan adat dan kemitraan kehutanan. Kewenangan skema perhutanan sosial tetap memperhatikan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan. Lanjut. Berikut di skema yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016. Ini ada kerjasama pengelolaan hutan, di mana kerjasama pengelolaan hutan ini adalah salah satunya adalah menyelesaikan terkait dengan konflik tenorial kawasan hutan. Kemudian juga memberikan kontribusi pendapatan asli Aceh, mendukung juga ketahanan pangan, dan juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan serta pengentasan daripada kemiskinan. Jadi ada skema dengan kanun tersebut, masyarakat Aceh bisa mengelola kawasan hutan yang ada di Provinsi Aceh. Namun pasca Undang-Undang Cipta Kerja lagi UCK tersebut, skema ini sekarang terbentur. Dan Bapak Gubernur telah menyurati kementerian serta kami kemarin itu bersama dengan DPRA pada hari Selasa kemarin, bertemu dengan Dirjen, juga membicarakan terkait dengan keberlanjutan skema kerjasama ini untuk tetap bisa dipertahankan di Provinsi Aceh. Dihadirkan untuk sebagai narasumber inisiatif pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya pada wilayah otonomi khusus, studi kasus di tanah Papua. Ya, Papua dengan Aceh sama-sama daerah otsus, jadi studi kasus otsus dari tanah Papua, tapi lebih fokusnya di Papua Barat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Fakta lapangan, pemerintah provinsi telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Undang-Undang Otsus. Pasal 43 ayat 1 dan 2, lalu Undang-Undang Otsus
di dalam Undang-Undang Otsus tidak mengatur kewenangan tentang akses kelola hutan adat. Masyarakat adat telah mengelola tanah dan hutan adat sejak dahulu, walaupun status tanah dan hutan adat adalah milik negara. Masyarakat adat di kampung masih sulit memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang layak. Ya, masyarakat adat kami di sana juga mengalami hal yang sama, makanya secara inisiatif masyarakat mengusulkan untuk hutan adatnya mendapatkan pengakuan sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk mengelola hutan adatnya secara baik dan ekonominya bisa berdampak ekonomi untuk masyarakat adat. Hanya para elit yang menikmati anggaran negara, masyarakat jarang mengenal dengan dana otsus. Dana otsus hanya dana remehan saja yang sampai di kampung. Nah, kami di khusus untuk masyarakat adat, dana otsus ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Kalau memang untuk masyarakat adat, berarti implementasinya sejauh mana begitu untuk masyarakat adat? Karena rata-rata masyarakat adat masih bergantung kepada pemerintah dalam hal mengajukan proposal. Bayangkan saja kalau masyarakat adat itu dari masing-masing wilayah adat atau kampung. Jadi Bapak dan Ibu ada regulasi masyarakat hukum adat. Sebenarnya Undang-Undang 1945 pasal 18B ya dan juga 28 ayat 3 itu mengatakan bahwa negara itu berkewajiban gitu ya untuk mengakui masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih ada. Kan itu ya kata kuncinya. Dan Undang-Undang 45 tadi sebenarnya diterjemahkan di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan juga ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kedua undang-undang ini yang menjadi referensi utama di Kementerian LHK di dalam untuk penetapan hutan adatnya. Kalau untuk penetapan masyarakat hukum adatnya tentunya melalui Perda. Nanti akan saya bahas satu persatu. Dan kedua penerjemahan undang-undang tadi mendapat momentum sebetulnya. Momentumnya ada di MK 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat itu bukan merupakan hutan negara. Itu ya kata kuncinya. Dan LHK itu memulai dari sisi regulasinya itu sejak tahun 2015 ya Mas Rahmat ya. Ada namanya Permen P32 dulu. P32. Yang kemudian 21, 27 dan sekarang adalah 9 ya. 9 tahun 2021. Dari hutan hak, hutan adat dan hutan hak. Kemudian yang terakhir adalah perhutanan sosial dan salah satunya itu adalah mengenai penetapan hutan adat. Kemudian yang paling penting lagi bahwa kita menganut sistem one map policy bahwa penetapan hutan adat kita itu sudah diregistrasikan di dalam one map policy. Jadi nanti saya akan cerita kepada Bapak dan Ibu capaian yang sudah kita peroleh dari tingkat nasionalnya. Syaratnya untuk mendapatkan perda itu harus ada penelitian ya yang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu memang ada. Paling tidak ada 5 kriteria yang ada di dalam pasal 67 dan penjelasan Undang-Undang 41. Yang pertama itu adalah bentuknya paguyuban. Ya, paguyuban, bukan orang per orang, tapi paguyuban. Kemudian yang kedua ada kelembagaan adatnya. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Kemudian yang ketiga adalah ada wilayah hukum adatnya. Jadi wilayah itu ada pemukiman, ada kalau di orang Sunda itu kalau boleh saya ngasih di Sunda karena kebetulan dulu saya itu kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan memberikan pengakuan untuk kasepuan ya kasepuan yang ada di Jawa Barat.
itu ada namanya leuweung titipan, leuweung tutupan, ada leuweung garapan. Kalau leuweung titipan itu adalah hutan yang dititipkan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk tujuan perlindungan, ya, untuk keanekaragaman hayati. Jadi secara adat itu dilarang orang masuk. Kalau tutupan itu hampir sama, tetapi kalau yang garapan itu seperti talun, ya. Jadi bisa digarap untuk penghidupan masyarakat yang ada di sana. Itu kurang lebihnya. Dan itu masuk dalam aturan adatnya. Kemudian yang keempat itu adalah peranata dan perangkat hukum, ya. Dan yang kelima, kalau dia ada hutannya, tentunya ada pemungutan hasil hutan atau ketergantungan daripada hutan sendiri. Jangan sampai begini, kalau Bapak dan Ibu pasti tidak. Kalau yang di Aceh pasti tidak. Betul, saya percaya itu. Kalau di tempat lain ada itu, tapi nggak mau saya sebutkan juga, karena ini udah nasional juga kan, ada Zoom-nya itu. Kan nggak boleh menyakiti hati orang ya Pak ya. Tapi ada Pak, bahwa ketika sudah ada ditetapkan menjadi hutan adat, ada yang namanya yang suka jahil Pak, godain. Misalkan pengusaha sawit, godain. Pak itu hutan adatnya boleh nggak saya tanamin sawit, kerjasama bagi hasil. Ya Pak ya, Pak Rahmat. Itu di Kalimantan Tengah itu, saya sebut aja lah gitu. supaya nggak penasaran. Ya kan begitu Pak. Ya, tapi masyarakat adat ternyata kekeh, enggak mau. Itu yang kita sebut larangan, enggak bisa, jangan. Jadi kearifan lokal tadi yang saya contohkan di Kasepuan tadi, ada leuweung titipan, tutupan, garapan. Itu dengan pranata adatnya, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan Pak Mukim, kalau boleh Pak, walaupun di sana tuh hukumannya adalah, kalau di Sunda sana namanya karma, kabendon namanya. Kalau di sini apa nggak tahu. Jadi kalau orang itu maaf nih, khilaf masuk di dalam hutan titipan dan karena ada dia lagi berburu, misalkan berburu apa gitu, karena untuk kebutuhannya dia, binatangnya masuk ke titipan tetap diambil gitu. Itu nanti diumumkan Pak di dalam publik ya bahwa dia bersalah. Jadi persepsinya masih berbeda ini antara mukim dan gampong. Ya, bukan nggak boleh, boleh, gitu, boleh Pak. Tetapi tadi jangan menimbulkan harus ada aturannya, aturan adatnya itu ada nggak, ya kebersamaannya. Dan gampong-gampongnya bersedia nggak? Kalau nggak nanti ribut. Negara begitu kita mengakui, ternyata malah membuat keributan kan, kerugiannya banyak gitu. Tadi siang udah saya obrolkan dengan Bapak ya, udah saya bocorkan. Saya mau bawa itu, kira-kira pada marah nggak? Enggak Pak katanya. Bapak jangan marah loh, saya udah izin ini. Ya Pak ya, saya udah izin kan. Maksud saya mencari jalan keluar, ya betul ya. Kemudian yang kedua, usulan pengelolaan hutan adat oleh Mukim melalui pawang hutan, penjaga hutan ya, betul ya. Saya baca dari dokumen itu. Ya, kemudian yang ketiga nih, usulan Bapak dan Ibu itu semuanya berbasis Mukim ya Pak, bukan gampong. Ya karena ini masih bingung ya, sementara belum bisa kita proses. Gitu. Persoalan yang berikutnya, sekarang internal. Persoalan Mukim dan gampong. Ya. Yang pertama bahwa usulan hutan adat di Provinsi Aceh sebagian besar merupakan areal pada kawasan hutan negara, betul ya? Jadi hutan baik itu hutan lindung maupun hutan produksi. Jadi Pak Mamat aman Pak Mamat. Bapak di hutan konservasinya nggak ada. Nah, jadi nggak ada yang diusulkan. Hanya hutan lindung dan hutan produksi gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, kawasan hutan yang telah dikelola masyarakat dalam gampong menjadi areal kebun-kebun campuran namun tidak diusulkan. Jadi hutan negara yang sudah dikelola sekarang menjadi hutan campuran itu tidak diusulkan, Pak. Harusnya kan dijadikan satu menjadi bagian yang terintegrasi. Kita sudah cek di GIS-nya. Ya, antara batas kawasan hutan dengan usulannya. Nah, padahal itu kan di dalam konteks perhutanan sosial, kebun campuran itu kan agroforestry, nggak apa-apa. Jadi menjadi leuweung garapan. Kalau dalam bahasa Sundanya tadi, ya itu Pak. Jadi saya udah ngajarin nih Pak.
Jadi maksudnya dimasukin aja gitu, daripada itu dikeluarkan. Kalau enggak merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu. Kemudian yang ketiga, hutan adat dimaksudkan sebagai salah satu resolusi konflik tadi. Ya, kalau mukim gampang, jangan sampai kalau kita tetapkan taunya malah ribut. Padahal maksud saya menetapkan Bapak menjadi masyarakat hukum adat itu tujuannya supaya tidak ada konflik. Musyawarahnya jalan ya, dengan dekat dengan aturan-aturan tadi. Itu sebetulnya logikanya. Ketakutan kita itu jangan sampai begitu kita keluarkan justru malah ribut kampung-kampungnya. Kita disalahin kan repot gitu. Ya itu kurang lebihnya. Karena judulnya dilema, saya belak-belakan ya Pak ya. Izin ya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat, penataan kawasan hutan adat merupakan prioritas. Jadi saya katakan ini prioritas. Kalau Bapak bisa bantu kita. Tadi siang saya udah provokasi sama Pak Ketua. Saya udah makan siang bersama Pak. Saya udah bisik-bisik. Bapak bisa nggak bantu telahannya gitu kepada kita. Gimana solusinya terhadap persoalan-persoalan ini sehingga proses-proses itu bisa kita tindak lanjuti. Itu ya Pak Apri ya. Pak Apri ini adalah Pak Kepala Balai PSKL untuk wilayah Sumatera, termasuk yang Aceh ini. Ya. Yang pertama adalah perlu mendiskusikan antara kewenangan mukim dan kampung terkait dengan pengelolaan hutan adat dan ruang hidup masyarakat hukum adat. Tujuan utama dari hutan adat adalah perlindungan untuk masyarakat hukum adatnya. Jadi ini inti yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan hutan yang dilakukan sehari-hari saat ini banyak dilakukan oleh kesatuan masyarakat yang berada di kampung sesuai dengan konon kampung. Kemudian yang ketiga, usulan hutan adat mukim tidak boleh meninggalkan kampung-kampung yang selama ini sudah mengelola sumber daya hutannya. Mukim itu kesimpulannya gitu kan, mukim itu adalah masyarakat hukum adat. Itu sebetulnya ingin saya sampaikan. Nah itu bisa kita buktikan untuk menguji pasal 67 Undang-Undang Kehutanan. Di penjelasan itu sudah jelas ada 5 hal yang akan diuji ya. Yang pertama terkait dengan apakah misalnya masyarakat hukum adat itu dalam bentuk paguyuban, kan begitu di pasal 67. Apakah ada lembaganya dalam bentuk perangkat penguasa adatnya? Ada enggak? Adakah wilayah hukum adat yang jelas? Adakah peranata perangkat hukum khusus peradilan adat yang masih ditaati? Masih adakah pemungutan hasil hutan? Nah itu yang sekarang yang dipersyaratkan. Kalau kami bilang Pak Dr. Mauzin ini kami baru saja menyelesaikan penelitian, checklist yang memang kalau kita lihat dari sisi normatifnya tidak mungkin kita cek semuanya. Kalau kita checklist seperti harapan ini nggak akan dapat. Tapi kalau memandang bahwa mukim dalam persyaratan dimaksudkan ini sebagai filosofis, dasarnya undang-undang Undang-Undang Dasar pasal 18B, Undang-Undang UPA kita, kanun Aceh nomor 10 dan sejumlah kanun lainnya, itu sebenarnya tidak ada persoalan bagi kita. Sudah selesai. Jadi misalnya kita ingin mengatakan apakah masyarakat itu masih paguyuban? Masih guyub kita. Gampong dan mukim kan memang guyub. Hana masalah itu. Ya, menyana kematian sama-sama kita ke kematian. Kira-kira gitu salah satu. Ada masalah lain sama-sama kita selesaikan. Kan guyub gitu kan. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya dari sisi administrasi. Yang ke perspektifnya ya enggak perspektif kacamata kuda barangkali. Ya enggak soalnya ini kan kita bisa buktikan. Ini Pak Muazzin 3 bulan 4 bulan lapangan ini meneliti terkait ini kemarin. Pak Roseman juga ikut, Pak Dr. Adli juga sama, Pak Jafar kemarin 5 kemarin itu penelitian. Kemudian teritorial juga kita masih bagus sebetulnya. Kemudian syarat kedua, dalam masyarakat Aceh pada umumnya ada PDR dan lainnya masih terdapat lembaga adat. Ada jelas, kanun kita ada jelas. Tadi kita sebutkan bersamanya ada 11 atau 13 lembaga adat yang kita akui dan masih jalan sampai sekarang. Apalagi misalnya Panglima Laut. Kalau mungkin menggampang saya tidak pernah jalan, si uro-uronya kan. Ini coba kita lihat, ini enggak kami 7.370 perangkat adat di Aceh. Merujuk kepada jumlah kampung, karena setiap kampung semua punya kewenangan menyelesaikan sengketa. Jadi menyita jumlah kampung di Aceh 7.000 mungkin 7.000 sekian. Kalau kontribusi kalau Pak Sari bisa bilang kontribusi satu kasus saja misalnya itu ada berapa kontribusi adat kepada pemerintah, keuangannya, kemudian
konflik antar masyarakatnya. Jadi dengan diselesaikan oleh kampung selesai masalahnya. Alhamdulillah enggak masalah ini. Ini ada sekarang kita di Aceh ya. Dan kami sekarang di Aceh Besar itu sedang juga apa namanya modernisasi, meningkatkan lagi dari tradisional kita modernkan sekarang. Tadi disampaikan belum modern. Kita sudah coba buat aplikasi Siperdat, sistem beradat. Itu nanti akan wujudnya di Aceh Besar untuk pendokumentasian. Kalau ditanyakan kok nggak ada dokumentasi, kita bisa buktikan nanti akan ada dokumentasi di beradat. Yang kelima, reservoirnya, masyarakat hukum adat masih mengadakan pungutan hasil, masih ada. Kenyataannya masih banyak masyarakat kampung di wilayah ini masih pakai intinya. Hutan adat masih ditemui, masih ada dalam sejarahnya dari aspek lahan keberadaan hutan adat masih kita temui. Hutan adat dengan dasar milik pada mukim masih kita jumpai. Hutan adat mungkin pihak yang akan memanfaatkan hutan akan melaporkan kepada mukim, kan lagi kan? Nah, sudah masih kita temui. Kemudian sebagai ini mungkin bertanggung jawab dan menurunkan tugasnya peran Panglima Utun. Jadi Panglima Utun itu kalau kita dari struktur dan kultur itu berada di bawah mukim. Dalam sisi penyelesaian sengketa pun kalau kita merujuk pada kanun kita hanya 3 penyelesaian sengketa ada Aceh. Penyelesaian sengketa ada kampung, sengketa ada mukim dan sengketa ada laut. Hanya sengketa ada lain. Jadi artinya yang di bawah itu dikendalikan oleh mukim, kampung atau di Panglima Lautnya. Kemudian kita juga menemukan hak yang diberikan mukim kepada masyarakat diawali dengan hak memanfaatkan berdasarkan hak cah, hak dom tanah. Nah, kita temukan ya. Ini Pak Nur bisa bersama. Kemudian dalam mukim di sini sudah ditemukan hutan yang berfungsi, hutan lindung, konservasi, hutan produksi. Kita temukan di beberapa wilayah, masuk di Pining dan di di Nagaraya. Dalam masyarakat masih ada berpikir mungkin semata-mata dalam konteks administrasi yang tadi saya sebutkan, seperti jelaskan tadi itu sebetulnya pemerintahan yang mereka maksudkan itu seolah pemerintahan dalam makna administrasi, padahal kita tidak saja administrasi, tapi juga pada masa yang sama itu dalam hal pengelola adatnya. Nah, temuan terakhir terkait dengan pengelolaan. Pengelolaan terhadap selalu berada pada tingkat mukim. Siapa berhak akses dalam pengelolaan? Juga mukim. Ini mungkin tetap melaporkan wilayah pengelolaan dalam administrasi pemerintahan atasan, jadi melaporkan saja. Wilayah tidak semua wilayah mungkin mengenal adanya Panglima Utun. Yang tadi kita bilang ada yang tidak kita temukan begitu, ya. Wilayah hutan adat mungkin mengenal adanya pengelolaan jenis dan cara memanfaatkan hutan. Hutan adat mungkin selalu heterogen. Sanksi adat apabila melanggar masih ada, malah di beberapa wilayah itu kita menemukan juga masih ada. Sudah ada kanun pemerintah mukim yang dibawa oleh mukimnya. Ya, tidak hanya kanun pemerintah kabupaten kota. Sudah ada kanun-kanunnya yang untuk menjaga hutan. Di Pining sudah ada, di Nagan tadi sudah ada, di beberapa tempat lain sudah ada juga. Bahwa kami simpulkan bahwa secara pembuktian tadi, kemudian pasal 67, 5 hal tadi itu tidak ada alasan supaya untuk mengatakan bahwa mukim itu bukan masyarakat hukum adat. Jadi itu intinya. Memang sayangnya hingga hari ini belum ada hutan adat yang ditetapkan. Salah satunya soal persyaratan itu tadi. Nah, tadi mungkin ya seharusnya yang tadi misalnya Pak Dirjen yang sampaikan tadi, dia kan hanya membaca sebuah kebijakan di Kabupaten Pidi. Tapi yang dibaca kan bukan utuh. Nah, jadi sebuah kebijakan itu seharusnya ditelaah ada ataupun diteliti, dibaca itu dengan utuh. Mulai dari kulit sampai isinya. Jangan hanya menafsirkan ketika di kulitnya saja. Memang di dalam kanun itu misalnya menyatakan bahwa yang beliau sampaikan tadi, ini saya buka langsung kanun nomor 7 2011 tentang pemerintahan mukim. Dia hanya membaca untuk menimbangnya saja. Tapi ada hal yang menarik yang lain, isinya belum dikulas, misalnya apakah seperti disampaikan oleh Pak Mutakin tadi, apakah mukim itu sebagai masyarakat hukum adat atau tidak? Apakah kedudukannya itu seperti apa? Nah, seharusnya para pengambil kebijakan itu membaca kebijakan itu bukan hanya di kulitnya saja, tapi langsung isinya lengkap sampai ke dalamnya juga. Nah, ini menjadi catatan kita, ini menjadi kunci bahwa ternyata cara pandang antara pemerintah daerah, kemudian antara pusat dan daerah juga berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Mutakin juga bahwa tidak semua daerah itu sama. Di awal tadi pagi ada dari staf ahli dari ATR BPN menyatakan bahwa tidak sama masyarakat adat Aceh, Sumatera Barat itu sama.
tentu saja konsep pengolahan peraturan kebijakan itu akan berbeda. Ada yang menarik sebenarnya untuk Aceh. Tadi disampaikan bahwa untuk di Aceh itu ini kanun perdanya ini masih berlaku. Perda nomor 5 tahun 96 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh. Jelas dia. Nah, di dalam perda ini ya kita telusuri bahwa ini memang sudah lama perdanya, tapi banyak pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah Aceh tidak melihat perda yang sudah lama yang sudah ada. Nah, sama seperti misalnya dasar-dasar pembuatan perda atau kebijakan di daerah di provinsi tentang kanun syariat Islam, pasti dibuat kanun al-asi pandangannya. Nah, kenapa tidak yang perda-perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Aceh, pemerintah sebelumnya itu menjadi dasar sebenarnya pemikiran bahwa ini masyarakat hukum adat di Aceh. Nah kemudian tadi juga disebutkan bahwa kedudukan fungsi di mana sebenarnya masyarakat adat itu, wilayah adat itu berada. Nah di sini jelas bahwa ternyata masyarakat hukum adat itu jelas dia berada posisinya itu ada di mukim. Nah itu melihat misalnya ada kanun tentang lembaga adat, kemudian kanun tentang pemerintahan mukim di kabupaten kota, kemudian kanun tentang adat istiadat, kemudian yang lebih tinggi ada undang-undang pemerintahan Aceh. Nah itu jelas mengatur itu. Selanjutnya di Aceh sendiri ada beberapa kabupaten kota yang sudah menetapkan include masyarakat adat dan wilayah adatnya. Di Kabupaten Pidi ada 3 wilayah adat mukim yang sudah ditetapkan. Ada mukim Bengga, kemudian ada mukim Paloh, kemudian ada mukim Kunyit. Kemudian juga ada di Aceh Jaya ada 2 masyarakat hukum adat yang sudah mendapatkan penetapan wilayah adatnya berdasarkan surat keputusan bupati. Tadi kan disebutkan oleh Pak Dirjen bahwa perlu ada kebijakan yang mengatur. Kalau perdanya pengaturan umum, ya mungkin tadi kan hanya mengatur soal masyarakatnya saja. Tapi wilayahnya itu belum ditetapkan. Maka perlu ada kebijakan lebih lanjut yang mengatur tentang penetapan wilayah adat berdasarkan surat keputusan bupati. Nah, di Aceh ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan wilayah adatnya ini tadi. Dan dari ketiga ini tadi ada di Pidi, Aceh Jaya, dan Aceh Barat itu juga prosesnya sama, sudah mengusulkan hutan adat ke KLHK. Dan yang terakhir bahwa kami dari JKMA Aceh sendiri ini berperan mendorong untuk di 7 kabupaten, ada di 14 mukim yang sudah berproses untuk pengusulan hutan adat. Kita mendampingi mereka secara kontinu, kemudian melakukan pendekatan yang beberapa strategi melalui pertama soal kita dampingi mereka tadi seperti disampaikan oleh Pak Mukim. Kemudian kita di kabupaten kita advokasi kebijakan untuk draft SK pengakuan wilayah adatnya. Kemudian selain itu ya penguatan kapasitasnya masyarakat adatnya melalui mukimnya soal misalnya bagaimana pembuatan aturan adatnya dan lain sebagainya. Ini telah dibahas sampai 20 tahun sampai hari ini tidak pernah selesai. Ya, kenapa tidak selesai? Sebenarnya tidak salah orang bahas. Salahnya di mana? Itu ada pertama kita baca dulu di latar belakang. Mana kawan saya itu yang ngurus ini? Ini. Ini di sini. Negara mengakui. Sebenarnya masalah masyarakat hukum adat sudah selesai pengakuan dari negara. Yang belum selesai apa? Penatausahaan. Jadi mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman, titik-titik lanjut-lanjut diatur dalam undang-undang. Kalau Pak Azhari sudah paham itu kalimat diatur. Beda dengan kalimat dengan. Ya? Beda ya? Kalau diatur maka ada kalimat saya selanjutnya, ini lanjut ya karena kita kejar waktu. Kalau sepanjang masih hidup ada 2 frasa di sini yang penting. Pertama, sepanjang masih hidup sesuai perkembangan. Apabila masih hidup, kalau udah mati tidak ada. Maka dalam hukum adat tidak mengangkat batang tarandam. Seperti kita di sini. Kita misalnya, ini ada hak adat, tapi sudah menjadi hak individu. Karena tidak ada hak komunal, hak adat. Hak adat itu sudah hak pribadi, sudah jadi hak individu, maka hilang hak adat. Makanya dalam sistem hukum adat ada 3 dia, subjek, objek, penguasaan. Ada subjek, di Aceh banyak subjek, mukim subjek, gampung subjek. Objeknya mana? Tidak jelas lagi. Objek tanah, maka ribut. Penguasaan tidak jelas lagi. Tidak kita kuasai. Beda dengan Mace Justina ini, jelas ada penguasaan.
jelas ada subjek, jelas ada objek. Ini masalahnya kita di sini yang perlu kita pikirkan bersama. Yang kedua, karena saya fokus ke rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, diatur dalam, bukan diatur dengan. Beda dengan undang-undang otonomi khusus Aceh, diatur dengan. Itu pasal 18B ayat 1. Ini diatur dalam. Jadi makanya lahirlah undang-undang sektoral. Kehutanan buat undang-undang sendiri. Kelautan buat undang-undang sendiri. ATR buat undang-undang sendiri. Jadi ego sektoral itu muncul. Kenapa? Di konstitusinya yang bermasalah dari awal. Nah, jadi kondisi umum masyarakat adat ini. Maka itu perlu, walaupun tidak ada dalam undang-undang dasar dibilang diatur dalam, tapi kenapa mesti ada undang-undang masyarakat hukum adat perlu diperjuangkan? Siapa yang perjuangkan? Para akademisi, para aktivis, para politisi. Sekarang politisi yang serius hanya Nasdem. Ini bukan promosi kepada Pak Surya Paloh. Yang serius memperjuangkan terhadap undang-undang masyarakat hukum adat. Yang lain tidak ada. Ini nasional nih, bukan bicara lokal, bicara di pusat. Sehingga sampai hari ini itu masih dibicarakan ya, Mace Justina ya. Kenapa? Perlunya kenapa? Ini alasan perlu kita bicarakan. Yang pertama ini mungkin bisa jadi dalam kesimpulan nanti dan itu dibicara jadi nasional. Pertama undang-undang yang ada konstitusi sektoral seperti saya sebutkan tadi. Kemudian hilangnya hak konstitusional sebagai warga negara. Kalau masyarakat adat itu hilang, apalagi misalnya masalah seperti di Papua, Bapak Ibu sekalian, beda dengan kita di sini. Kalau orang kita di sini apa? Hutan, desa dalam hutan. Kalau orang di Papua. Kalau kita di sini hutan dalam desa. Itu konsep yang kita bangun. Makanya orang desa ini kita pindahkan. Tidak mungkin. Di Papua ada orang misalnya di daerah lain gitu. Jadi di konsep ini. Jadi ada konsep yang perlu kita perjuangkan lebih dalam lagi ya. Ada bicara misalnya konsep dalam desa dalam hutan, hutan dalam desa. Itu dua konsep yang berbeda. Tidak semua masyarakat hukum adat memerlukan penetapan. Tergantung pada kewenangan yang dipunyainya. Jadi kita ini lagi semua mau ditetapkan. 3 kondisi supaya dia itu perlu penetapan. Karena dalam hukum ini ada 2, ada penetapan, ada deklaratif, ada konstitutif. Dr. Sulaiman lebih paham itu. Ini ya Pak Sulaiman. Jadi kalau penetapan itu berarti sudah ada. Jadi tidak perlu lagi diakui. Yang akui apa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengakui. Jadi konsepnya itu harus diubah. Jadi yang sekarang yang perlu dilakukan apa? Menetapkan. Memang barang sudah ada, kita tetapkan. 3 hal perlu penetapan. Ini yang makanya perlu adanya undang-undang masyarakat hukum adat ini. Kenapa? Pertama, jika masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan yang bersifat publik, ya maka kita perlu ada undang-undang ini. Misalnya apa? Mengatur, mengelola, mengawasi. Apa yang diatur? Itu tadi seperti yang tadi udah dua dirjen udah ngomong bagus saya lihat. Yang diatur itu misalnya terhadap kewenangan. Kalau di Aceh ada mukim, apa yang diatur mukim, apa yang dikelola mukim, apa diawasi. Apabila masih ada, maka dalam hukum adat ini ada lembaga adat, ada subjek, tidak ada lagi objek. Ada objek, tidak ada lagi subjek. Ada itu dalam hukum adat ini. Ini jadi seperti kita di Aceh ini banyak kali subjek. Gampung subjek, Palimah Laut subjek, mukim subjek, objeknya masih ada. Sendiri, lihat. Jadi di Bengga sana kami telah terbentuk satu komunitas masyarakat adat yang semuanya telah ada perangkat adatnya, ada imam mukimnya, ada perangkat mukimnya, ada imam syekh mukim, ada juga pawang di, pawang utun, pawang senibu, ada kujuan blang, ada pawang kerung. Bahkan telah ada suatu undang-undang atau kanun di kemukiman kami Pak yang disebut dengan Kanun Mukim Bengga tentang hal pemberdayaan sumber daya alam. Di dalamnya otomatis termasuk tentang hal adat istiadat. Dalam hal ini jadi kami telah bermusyawarah dengan para gesi yang ada
di Kemukiman Bengga, untuk Bapak ketahui semuanya, kami di Kemukiman Bengga ada 6 desa, Pak. Ada 6 desa. Kalau tidak salah saya, pada tahun 2007, kami memulai menginisiasinya atau bermusyawarah untuk selanjutnya kami membuat ataupun meminta bantuan pendampingan kepada JKMA PDIA dan JKMA Aceh untuk sudi kiranya mendampingi kami dalam hal kepengurusan hutan adat mukim. Sesuai dengan kanun Kabupaten PDIA bahwa hutan ulayat mukim bisa saja menjadi diminta kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai hutan adat mukim. Jadi kebetulan pada waktu itu kami di Bengga, Pak, meminta penetapannya kepada pemerintah seluas 10.988 hektar. Jadi semua administrasi yang menyangkut dengan kepengurusan tersebut telah kami serahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke pusat Jakarta sana. Jadi sudah beberapa kali kami ke sana mempertanyakan tentang hal penetapan hutan adat kami. Dan kendala-kendalanya, bila ada kendalanya tentang apa, di mana, harus dikatakan suatu saat ada pertemuan di Grand Arabia di sini, Pak. Jadi sesuai dengan kanun Kabupaten PDIA yang Bapak Dirjen bicarakan tadi, di kanun itu tertulis nomor 7, kanun yang tadi, tentang pemerintahan mukim. Jadi mereka meragukan apakah mukim ini suatu lembaga adat atau pemerintah sebenarnya. Karena seperti Bapak Jul Arma katakan tadi, mereka melihat di pertama saja, tidak menelaah sedalam-dalamnya tentang hal kanun tersebut. Padahal di dalamnya secara gamblang disebutkan, ini maaf saja Pak, saya masuki lebih jauh sedikit, telah nyata Imam Mukim adalah pemimpin masyarakat Kesatuan Hukum Adat garis mereng adat istiadat. Berdasarkan kanun itulah, maka kami melangkah untuk meminta penetapan atau mengurus supaya ditetapkan hutan adat Mukim Bengga yang seluas seperti saya sebutkan tadi. Tapi seperti Bapak Dirjen katakan tadi, alhamdulillah sampai sekarang belum ditetapkan. Kita ini berbicara dan memperjuangkan pengakuan ini untuk apa sebenarnya ya? Kalau secara global ya, bukan hanya Indonesia, masyarakat adat itu ya minta diakui supaya kalau dia punya hukum adat, termasuk yang mengatur hutan atau laut, hukum adatnya itu kalau dilanggar dia bisa tegakkan, termasuk kalau yang melanggar orang luar. Nah masalahnya sekarang kan pada banyak kasus kan kalau ada pelanggaran adat, lembaga adatnya turun tangan, belum tentu diakui sama aparat penegak hukum kan. Dalam beberapa kasus sudah diselesaikan oleh adat, diselesaikan lagi oleh proses hukum gitu ya. Itu yang disebut dengan kalau hukum adat itu atau masyarakat adat dapat legitimasi penerimaan. Nah, penerimaan dari negara termasuk pengusaha korporasi terhadap hak-hak masyarakat adat termasuk hukum adat ini masih persoalan ya. Yang kedua, pengakuan ini kalau dalam konsep hak asasi manusia supaya masyarakat adat ini tidak didiskriminasi. Putusan MK 35 ya tahun 2012 ya Zul ya. 2012 tapi dibacakan 2013 kan jelas menyebutkan pengakuan terhadap hutan adat itu supaya dia dikeluarkan dari hutan negara supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat. Terjadi diskriminasi. Nah, yang kita masyarakat alami sekarang kan sebenarnya diskriminasi. Misalnya, kenapa korporasi yang berasal dari luar dengan mudah mendapatkan akses untuk mengelola hutan adat. Terus masyarakat adat, orang yang tinggal di situ, meneruskan tradisi nenek moyangnya, susah sekali masuk. Bahkan kalau masuk Taman Nasional, seperti kasus di Kalimantan Barat yang terjadi adalah kriminalisasi kan. Jadi ada diskriminasi. Nah, pengakuan itu sebenarnya memperjuangkan tidak ada diskriminasi.
Yang ketiga, pengakuan ini untuk melindungi dari intervensi tadi, ya, intervensi masyarakat adat dengan wilayah tanah ulayatnya, hutan adatnya ini kan sebenarnya rentan dari intervensi kan, diambil oleh orang luar, Yang paling penting sebenarnya pengakuan ini supaya sebenarnya kan negara ini, pemerintah tidak mengatakan masyarakat hukum adat itu nggak boleh berkembang, dia nggak boleh sekolah, tidak ada. Tetapi yang terjadi sekarang kan masyarakat hukum adat itu disuruh bertumbuh dan berkembang sama seperti masyarakat yang lain. Ya. Misalnya kalau pendidikan harus ke sekolah misalnya, harus dapat gelar misalnya. Ya. Kalau mau mengambil hasil kayu dari hutan harus dapat izin misalnya. Jadi disamakan dengan yang lain. Nah, yang kita minta sebenarnya kan masyarakat adat ini sama dengan warga yang lain tumbuh berkembang tapi dengan ciri khasnya sendiri. Jangan dipakai hukum negara, jangan dipakai harus pakai izin misalnya kan. Indonesia. Kalau terkait hutan dan mangrove dan potensinya bagi komitmen iklim, kalau kita melihat dari berbagai referensi misalnya dari kontribusi perubahan iklim Indonesia tahun 2021 disebutkan sektor kehutanan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi sebesar 60% dari total target pengurangan emisi. Jadi sangat besar perannya dalam komitmen perubahan iklim Indonesia. Dan kalau kita lihat mangrove, mencegah kehilangan tutupan mangrove berarti melindungi hutan mangrove itu bisa mengurangi 10 sampai dengan 31% emisi per tahun dari sektor kehutanan dan tata guna lahan ini dari risetnya Prof. Daniel dan kawan-kawan. Jadi sangat besar perannya hutan dan mangrove ini, dan dalam konteks tersebut peran masyarakat adat dan lokal juga menjadi penting, gitu, menjadi bagian yang penting dalam strategi kita untuk mencapai ketahanan iklim tersebut. Kalau kita melihat dari dokumen kontribusi perubahan iklim atau NDC, disebutkan bahwa keterlibatan tersebut antara lain terdapat dalam konteks pelaksanaan perhutanan sosial serta proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Artinya penerapan local wisdom dan praktek baik di tingkat lokal, tingkat tapak dalam mencegah penebangan hutan dan mendukung pemanfaatan produk hutan yang berkelanjutan, itu akan mendukung tidak hanya pengurangan emisi gas rumah kaca, artinya mitigasi, tapi juga ketahanan iklim dan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus. Hal-hal apa saja sih yang bisa kita sintesiskan untuk menguatkan peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam mendukung mitigasi dan ketahanan iklim? Yang pasti, yang pertama yang tadi sudah banyak sekali diangkat oleh rekan-rekan panelis, kepastian hak kelola ini menjadi fondasi yang paling signifikan, gitu ya, untuk memastikan bahwa masyarakat ini benar-benar berperan dalam melestarikan hutan yang ada di sekitar mereka, dan itu akan mendukung pada gilirannya mitigasi, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan iklim. Yang kedua adalah pendampingan yang spesifik. Kita lihat tadi dari berbagai lokasi dinamikanya sangat beragam, sangat spesifik, artinya pendampingan yang terarah, gitu ya, yang spesifik sesuai dengan kondisi dinamika lokasi tersebut itu menjadi sangat penting untuk mensinergikan apapun tujuan komitmen iklim yang ada di level makro, gitu, dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di tingkat tapak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini bisa dipertimbangkan mungkin adanya bentuk insentif gitu bagi terjaganya atau terbentuknya praktek baik yang secara nyata mendukung kelestarian ekosistem. Misalnya tadi kita lihat di Rantau Baru ada pelibatan perempuan, kita lihat tadi di Papua Barat ada berbagai tantangan dari segi peremajaan komoditas mangrove, gitu ya. Karena mereka mengkhawatirkan juga nih kalau misalnya kita menerapkan sasi adat untuk kepiting misalnya, terus bagaimana kami akan bisa hidup, gitu. Artinya
kalau ada insentif untuk menjaga praktik baik ini, maka harapannya juga bisa mendukung kelestarian tersebut. Kemudian yang keempat tadi, perlu ada sinergi antara kelembagaan dengan pendanaan untuk pengawasan hutan. Kita lihat ada dua case yang bertolak belakang secara umum, gitu. Satu di Sumatera Barat dan satu lagi di Jambi, gitu. Di mana yang satu pendanaannya kuat, mendukung patroli pengawasan hutan yang efektif. Di sisi lain belum sepenuhnya. Yang kelima, diversifikasi pendapatan yang meminimalkan tekanan pada tutupan dan komoditas hutan ini menjadi penting. Dan yang keenam, perlu ada dobrakan gitu ya, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk hutan yang non kayu. Gitu. Kita lihat ada berbagai macam tantangan dari segi akses pasar, nilai tambah, dan bagaimana ini bisa didobrak dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor gitu. Termasuk misalnya jika kita bisa melibatkan sektor-sektor swasta yang memang memiliki komitmen sustainability atau keberlanjutan yang kuat untuk mendukung proses tersebut. Penampakan pagi hari. Ini sangat indah kawasan hutan kita. Nah, jadi kita punya hutan yang unik. Ada hutan hujan tropis di bagian timur, kemudian barat. Ada juga nanti hutan pinus di bagian tengah Aceh. Nah, kita punya banyak keanekaragaman. Ada 4 satwa kunci yang hanya hidup di Kel. Ada orangutan, badak, kemudian ada gajah, ada harimau. Tidak ada tempat lain di dunia pun, di dunia manapun yang punya 4 satwa ini. Hanya ada di Kel, di Aceh. Nah, jadi kita sangat beruntung sebenarnya. Ini kondisi lain di Serbajadi Aceh Timur. Kemudian ini tutupan hutan pinus di bagian tengah Aceh, di Linge tepatnya. Dan kita juga punya banyak potensi wisata. Ini salah satunya di air terjun di Soraya, Subul Salam. Tapi dengan kekayaan ini, kita juga menghadapi banyak ancaman. Jadi ini salah satunya ada akses jalan yang baru dibuka dan memicu adanya illegal logging. Kemudian ada perambahan yang masif, dan bahkan kita juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Nah, dengan luas hutan yang sangat luas ini, jadi di Pulau Sumatera, kita paling bagus hutannya, kita paling luas hutannya. Aceh, hutan paling luas di Sumatera, termasuk di Indonesia. Mungkin kita kalah dari Papua dan Kalimantan. Contohnya di Aceh Timur, ini yang salah satu yang paling tinggi menyumbang forest loss. Jadi yang merah-merah ini adalah lokasi yang terjadi kehilangan hutan. Dan titik-titik kuning itu adalah desa-desa yang mengalami banjir. Jadi ya kelihatan bahwa hulunya rusak, hilirnya yang akan berdampak banjir. Seperti itu. Ini Aceh Timur, itu terekam 12 kali kejadian banjir selama 2017 sampai Mei 2022. Kemudian ini Aceh Utara, ini juga Lok Sukun itu termasuk yang langganan banjir setiap tahunnya. Ya ini termasuk yang kuning-kuning itu banyak di Lok Sukun. Karena memang hulunya memang masif perusakannya. Dan ini Aceh Tenggara. Aceh Tenggara juga sering terjadi banjir walaupun kehilangan hutannya tidak terlalu besar gitu. Di sini juga kita melihat ada 4 tipe modal yang dalam artian yang kemudian diakomodasi oleh improvisasi ini. Jadi untuk mendukung sustainable livelihood. Nah, ini yang hitung-hitungan secara ini ya detailnya, di mana secara ekonomi dia ternyata bisa mengimprove peningkatan pendapatan sebesar 52% di dalam kawasan hutan jika tidak ada tadi yang kucing-kucingan dengan petugas hutan itu. Nah, dan secara optimasi proses kopi, masyarakat pun pada akhirnya dia bisa mempunyai pilihan untuk punya ini baru raw material ya, dia bisa memproduksi kopi walaupun raw material dengan pilihan-pilihannya dan bisa mengakses pedagang penjual tengkulaknya itu sehingga tengkulak level ketiga gitu. Ini memang sumur tua ini saya memang baru akhir-akhir ini memahami. Saya pikir bagaimana sumur tua? Rupanya sumur tua itu sumur baik peninggalan Belanda atau yang dibor sebelum tahun 1970. Itu sesuai dengan surat
sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu pada pasal 1 ayat 2. Ini disebutkan sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi. Jadi yang sebenarnya sumur tua ini memang ada di mana-mana. Malah sekarang banyak yang berada di lahan-lahan masyarakat. Banyak sumur tua itu adalah peninggalan Belanda. Karena dulu pada saat Belanda sangat manual ya untuk menggali kemudian mengambil hasil dari sumur tua ini. Maka oleh karena itu sebenarnya kalau tidak kita manfaatkan itu membazir. Padahal itu adalah sumber ekonomi yang sangat baik dengan kondisi harga minyak dunia sekarang yang sangat melambung. Maka oleh karena itu ya, pemerintah melalui peraturan Menteri ESDM ini dilimpahkan penguasaan itu adalah kepada lingkungan masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk KUD maupun dalam bentuk BUMD, kemudian tentu bekerjasama dengan kontraktor. Karena pengelolaan ini adalah juga membutuhkan biaya. Penambangan minyak bumi pada sumur tua merupakan salah satu langkah untuk mengusahakan keamanan, pasokan energi, kemudian nasional dan pemanfaatan energi secara efisien. Penguasaan sumur tua memiliki potensi strategis dan ekonomis. Pada sisi lain, pengusahaan sumur tua oleh BUMD, KUD akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi lokal, termasuk kesejahteraan masyarakat setempat. Selain potensi sumur tua juga memiliki dampak negatif jika sumur tua tersebut dikelola tidak sesuai ketentuan yang ada. Maraknya sumur-sumur ilegal perlu menjadi perhatian serius dengan memperhatikan aspek keamanan operasi, lingkungan dan safety melalui pendekatan sosial ekonomi dan politik bersama dengan seluruh stakeholders di pusat maupun di daerah. Aceh adalah bagian dari Pulau Sumatera yang memiliki lahan gambut yang luar biasa luas. Kita memiliki kekayaan yang selama 10 tahun terakhir ini itu kami dan teman-teman sekalian mengupayakan supaya permasalahan di gambut Aceh ini muncul dan mencuat ya, baik di tataran lokal, nasional juga internasional. Ini ada contoh barang ya. Gambut ini tanah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang bukan dari dataran pesisir ya atau lowland, dari dataran tinggi Gayo ya, itu gambut adalah kumpulan serasah lapukan bahan-bahan organik yang terbentuk puluhan ribu tahun silam. Yang mana hari ini itu memberikan kekayaan luar biasa atau biodiversity dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selama ini masyarakat Aceh menganggap bahwasanya di lahan gambut tidak mungkin tumbuh tanaman-tanaman lain ya, selain sawit. Ternyata selama berapa tahun saya ke lapangan, saya masuk Aceh Barat, ini foto di Kampung Kuala Bubun ya, di wilayah Kuala Bubun Aceh Barat, Senebuk Trap dan Senebuk Padang, banyak sekali tanaman-tanaman yang bermanfaat, misalnya obat-obatan. Juga di tengah ini ada foto karet. Karet bisa tumbuh di lahan gambut, Pak. Iya, ya, bukan cuma sawit. Dan juga ada jeruk, ada beragam jenis tanaman yang menghasilkan, bahkan kita bisa petik buahnya dan kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi hari ini bahkan Aceh menjadi bagian dari proyek besar Supa ASEAN GEZ ya, itu untuk restorasi gambut kita menjadi pilot project untuk nasional bahkan di Asia. Menyota wow kampung, kalau kita pulang ke kampung, maka kita akan mendengar cerita lahan-lahan warga direbut oleh perusahaan, tapal batas tidak jelas, mana milik siapa dan seterusnya. Kemudian di lahan yang berkonflik, warga juga menanam. Ada lagi alih fungsi lahan yang khususnya gambut ini menjadi rusak akibat alih fungsi lahan. Tanyo di kampungnya lihat masalah, memang banyak sekali masalah karena pengelolaan lahan gambut ini pun rupanya dipengaruhi oleh politik lokal di wilayah. Weci hana sepakat dengan salah warga, maka pupuna program, apa-apa ada program tidak berjalan dengan baik.
ya sawit masih menjadi idola hari ini, itu faktanya. Namun boleh datang kita ke beberapa kampung, silakan berkunjung ke Rukun Damai Aceh Barat Daya. Di sana ada pilot project paludikultur kita dan juga pemerintah Aceh. Terus konflik lahan. Banyota dengo cerita warga sampai poh 2 poh 5 bengoh hana sepote. Tidak cukup waktu mendengar kisah warga sampai jam 5 pagi dan itu fakta. Hari ini bukan hanya satu pihak yang bekerja, tapi banyak. Tapi di mana mereka? Nah ini masyarakat bingung bertanya ke kita, sebenarnya ini apa? Kenapa kami diangkat masalah rawat ripa, Bu? Nah, ada bagian pengetahuan itu yang miss, yang hilang. Ya, ketika masyarakat hanya melihat program tanpa mereka mengetahui kenapa itu ada di kampung kami. Sebenarnya yang kami perhatikan antara program restorasi gambut di Aceh dengan masyarakat atau komunitas lokal ini kadang-kadang diseparate atau terpisah. Ya, ada bagian daripada komunitas lokal yang terlibat dalam program itu yang memahami, yang diajak, Pak. Yang nggak diajak tidak tahu apa yang terjadi di kampung. Kenapa dibuat sekat-sekat kanal seperti ini? Sudah kita ukur di Suak Pangkat, kedalaman lebih daripada 5 meter kedalaman lahan gambutnya, terus lanjut panitia ini sekat kanal ya. Nah ini ada di Rukun Damai sekat kanal. Saya dengan pemerintah di LHK kemarin tuh pada awal mula mereka bertanya di mana Bu bagusnya kita berikan contoh untuk Aceh, silakan ke Aceh Barat Daya. Itu mengerikan karena apa, kita belum intervensi Aceh Barat Daya. Intervensi versi saya adalah berkomunikasi dan bersilaturahmi, tidak ada. Jadi langsung itu ke sana, alhamdulillah hari ini boleh dilihat Kak Destika kalau mau jalan-jalan sudah ada jambu di sana. Ada mangga berbunga tapi belum tentu berbuah, Pak. Nyan berat tenyo. Berbungong, Bu, tapi belum tentu berbuah, saya bilang. Itu semua bibit dari mana? Dari Riau. Nanas juga ada, Pak Insa. Jadi alhamdulillah saya mau pingin tanam lagi kopi Liberica. Kalau mungkin bantuan Bapak-bapak sekalian. Saya konsennya di kearifan lokal. Hasil penelitian kami di sana untuk menyusun buku ilmu sosial dan budaya dasar yang disponsori oleh Yayasan HK Aceh, kami menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat. Bahwa masyarakat adat di sana mereka belum diberikan kewenangan untuk pengelolaan hutan adat. Sehingga mereka mengalami kendala dalam menguatkan potensinya untuk menyelamatkan hutan adat melalui beberapa kebijakan kearifan lokal masyarakat setempat. Bahwa telah terjadi kerusakan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Karena keprihatinan masyarakat setempat terhadap keselamatan kawasan ekosistem Lauser, maka upaya penyelamatan itu dibuat berbagai larangan-larangan dalam bentuk kearifan lokal masyarakat setempat dengan menerapkan aturan adat dan sanksi adat bagi pelanggarnya. Jadi untuk sementara kami bergandengan dengan Yayasan HK dalam advokasi penyelamatan kawasan ekosistem Lauser. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tempatan atau peran masyarakat adat itu sangat penting dalam upaya penyelamatan hutan yang berbasis kearifan lokal. Kami harapkan pada penelitian selanjutnya itu selalu melibatkan masyarakat lokal setempat untuk menemukan kearifan lokal yang terkait dengan upaya penyelamatan hutan. Seperti di Jawa Barat itu ada hutan larangan, di Padang juga ada larangan untuk menebang hutan sembarangan. Bagaimana juga di Aceh itu bisa kita terapkan. Alhamdulillah sekarang pengelolaan kawasan ekosistem Lauser itu sudah dikembalikan ke Aceh. Kalau sebelumnya itu di Sumatera Utara. Waktu kami masuk ke sana juga izinnya dari Balai Besar Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah hari ini sudah kembali ke kita. Pagi ini kami dari tim peneliti yang
ada 3 orang, saya sendiri Azhar Yahya, kemudian M. Jafar dan Pak Isri akan mempresentasikan bencana deforestasi hutan masyarakat adat di balik gemerlapnya investasi di Indonesia. Ini investasi di Indonesia sampai dengan tahun 2022 yang itu dari semua provinsi di Indonesia, mulai dari Sulawesi Tengah sampai ke Aceh. Ini semuanya dari Aceh sampai Papua. Tapi ada satu hal yang barangkali perlu kita lihat. Ini ada investasi dari sektor industri, kemudian pertambangan, transportasi, dan sebagainya. Lihatlah ada kehutanan yang paling bawah. Ternyata tidak banyak sekali investor yang masuk ke bidang kehutanan sebenarnya. Arti dana yang masuk itu nggak banyak sekali dibandingkan bidang industri, pertambangan, kemudian transportasi, dan sebagainya. Artinya kalau kita grafik nggak banyak sekali, tapi dampak yang ditemukan banyak sekali. Dari sektor kehutanan, ada 3 hal yang barangkali menjadi fokus utama. Pertama, sisi logging. Logging tadi yang katakan pengolahan kayu, HPH, yang dibolehkan selama masih sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ini ada hal satu lagi, illegal logging, yang dimana pihak pengusaha hutan ini menggunakan kayu secara ilegal. Justru ini yang besar. Ini yang membuat bencana sebenarnya. Tapi kalau masih legal, artinya dia memotongnya dalam batas-batas yang wajar saja. Tapi bencana terjadi ketika banyak sekali urusan yang di luar jalur, itu illegal logging. Kemudian pertambangan tadi saya sampaikan juga atas, ada pertambangan juga itu besar sebenarnya. Ada dana yang masuk di dalam tempat besar. Kemudian perkebunan dan sebagainya. Menyangkut tentang pemanfaatan kayu yang logging, ya. Nah sekarang di Aceh, ini di Aceh. Emang ada nggak di Aceh? Ini hasil dari laporan HK, ini bukan dari HK di sini. Yang saya kutip, mengatakan laju deforestasi hutan di Aceh mencapai 19.443 hektar pada periode Juni 2020 sampai 2021. Dalam setahun, Pak, Juni 2020 sampai Juni 2021, terdapat 1.000 hektar. Jadi hutan yang mengalami pengundulan di Aceh. Nah, ini terjadi di kawasan Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gaya Luas. Sementara itu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan (BPDS) hanya mampu merehab 1.000 hektar setahun. Kalaulah dalam setahun gundul hutan sebanyak 19.440 hektar, berarti butuh 19,4 tahun untuk mengembalikan alam ke kondisi aslinya. Berarti lebih cepat penggundulan dibandingkan dengan penghijauan kembali. Ini contoh yang terjadi pada proses pengundulan hutan seperti ini kira-kira yang terjadi kita nikmati sehari ini seperti ini. Next. Tidak hanya itu, juga ada perubahan jalan besar di tengah hutan, dan itu akan menjadi bencana. Pernah pasti hilangnya budaya dan adat masyarakat setempat dalam kaitan dengan pelestarian hutan. Yang tadinya orang masyarakat setempat itu sangat cinta pada hutan, tapi ketika hutan sudah habis diselesaikan oleh investor, jadi ini menjadi malapetaka bagi masyarakat sekitar. Dan tadi yang ingin mengeliti hutan, tapi apalagi jaga sudah hilang. Lapisan ozon ini akan pelan-pelan akan menipis. Kemudian ada perubahan iklim yang semakin panas pasti. Kemudian berkurangnya debit air yang simpan di kawasan hutan karena hutan habis. Kemudian banyak lagi punahnya satwa yang ada di kawasan hutan yang hidup di sana, tapi pelan-pelan akan hilang. Kemudian banjir pasti nggak terkendali. Kemudian suplai oksigen pasti berkurang pada manusia. Nah, ini kalau dibiarkan terus berlanjut, apa dampaknya? Akan jadi bencana besar kepada manusia. Tidak hanya di Aceh, tidak di Papua, tapi seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Karena kenapa hutan pada penduduk dunia. Nah, solusi yang bisa kita lakukan bahwa ada seorang ahli dari SIFOR agar ini bisa dikendalikan. Nah, hutan diberikan hak kepada masyarakat desa untuk mengelola hutan desa. Kalau sekarang kita hutan adat. Jadi pemerintah memberikan hak kepada desa, kepada kalau saja mungkin namanya boleh juga terserah nanti kesepakati. Artinya hak pengelolaan kepada masyarakat desa untuk mengelola hutan, dan itu tidak diberikan kepada investor. Jadi hak itu total hak desa. Dan ini nanti tidak dikelola oleh investor.
dikelola mutlak oleh pemilik desa atau imam mukim dan sebagainya atau sekitarnya, sehingga nanti akan hilang dari ramahnya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian hutan desa juga tepat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat sekitar yang menghuni di sekitar hutan. Jadi kaitan dengan simposium ini bahwa pemerintah sebenarnya itu memberikan kewenangan atau kepada pemerintah daerah, di pusat ke daerah, kemudian daerah memberikan hak kepada masyarakat desa atau mukim satu daerah untuk mengelola hutan secara mandiri. Dan ini dilepaskan dari kawasan investasi. Intinya apa? Hutan desa atau hutan yang di bawah mukim itu tidak boleh diberikan kepada investor untuk menjarahnya. Kenapa? Karena dampak yang dihasilkan besar sekali. Itu mungkin bencana. Konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Gayo. Itu dalam 5 tahun terakhir terjadi kerusakan hutan di Aceh yang sangat luar biasa. Nah, menurut catatan yang kami dapatkan di website, nah itu sekitar 35.000 hektar. Kan bahwa fokus penelitian kami itu di Kabupaten Benar Meriah. Untuk Kabupaten Benar Meriah sendiri, nah ini tidak dirincikan berapa kerusakan hutan pastinya, tapi menurut catatan, nah itu juga ribuan. Nah itu termasuk pada hutan lindung terutama, nah kemudian ada hutan produksi dan yang dapat diberdayakan oleh masyarakat. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa hutan itu kemudian merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di dalam melindungi hutan tersebut, ya masyarakat Gayo itu memiliki tatanan sendiri. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa pasti di setiap tatanan masyarakat itu ada hukumnya. Nah, demikian juga dengan masyarakat di Benar Meriah. Nah, pasti ada hukum tersendiri yang melindungi hutan ya sesuai dengan filosofis kehidupan mereka di sana. Yang kemudian di dalam pengelolaan hutan itu, nah itu ada lembaga adat yang menyelenggarakan itu. Nah, itu yang kemudian nanti disebut dengan penghulu hutan. Nah, dan ini merupakan juga di daerah lain di Aceh, nah itu disebut dengan Petua Senebo. Itu di dalam tata pemerintahan masyarakat adat di sana itu, nah itu dilaksanakan oleh Seraopat. Nah, ini yang kemudian terdiri dari ada Reje, Imam, Petua, dan Rakyat. Lanjut. Nah, yang kemudian kalau kita lihat secara di dalam teori ilmu hukum, nah ternyata masyarakat adat kita itu dulunya, nah itu sudah membagi kekuasaan pemerintahan di kampung itu dalam dalam banyak kekuasaan yang kemudian kalau dalam ilmu hukum kita kenal dengan trias politika. Nah, itu ada kekuasaan bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, demikian juga di masyarakat Gayo atau di Benar Meriah. Dan kemudian lanjut untuk pelaksanaan yang lebih teknis ya. Nah, yang Seraopat tadi itu kemudian juga dibantu oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah, kemudian ada Kejurun Belang ya yang kemudian disebut dengan Semahtun, ada Penghulu Hutan. Nah, ini yang mengurus tentang hutan, kemudian ada Penghulu Uwer di bidang peternakan, ada Pawanglut di bidang perikanan, dan Haryu. Nah, ini yang mengurus bidang informasi, komunikasi, dan juga hubungan masyarakat. Nah, Penghulu Hutan sendiri di dalam masyarakat adat Gayo, nah itu mengurus pengelolaan hutan, yang kemudian nantinya juga mengatur atau membuat larangan-larangan dan aturan-aturan. Nah, lanjut. Nah, misalnya lagi. Lanjut. Nah, misalnya larangan ya, yang larangan-larangan yang berlaku atau yang dibuat oleh penghulu hutan itu misalnya dilarang untuk menebang hutan ya atau membuka hutan pada wilayah-wilayah yang terdapat sumber mata air. Ya, kemudian di lokasi yang curam ya dan lain sebagainya. Dan larangan ini ternyata kemudian dalam rangka untuk melindungi masyarakat sendiri ya supaya tidak terjadi kekeringan, tidak terjadi bencana longsor, nah bahkan mungkin juga tidak terjadi konflik dengan satwa liar. Lanjut. Nah, kemudian di samping itu juga
peran dari atau wewenang dari pengelola hutan ini, ya. Nah, untuk membagi-bagikan peta lahan baru, ya, atau pembukaan hutan. Nah, kemudian dibagi-bagikan peta hutan baru yang kemudian diharuskan kepada si pemilik itu untuk melakukan penanaman. Nah, supaya kemudian ekosistem itu tetap terjaga. Nah, dan apabila dalam kurun waktu 6 sampai 1 tahun kemudian tidak ada penanaman, maka peta itu akan dialihkan oleh pengelola hutan kepada orang lain. Nah, lanjut. Nah, kemudian pemberdayaan pengelola hutan, bahwa ada sekarang desakan dari masyarakat supaya pengelola hutan ini kemudian diaktifkan kembali atau dimaksimalkan kegiatannya ataupun perannya, ya, karena disebabkan oleh berbagai macam peraturan yang berlaku secara nasional, ya, dan juga di bidang pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. Nah, ini menyebabkan pengelola hutan itu perannya semakin terdegradasi, ya, seperti ya ada namun seperti tiada gitu. Nah, kemudian menjawab harapan dari masyarakat itu di Kabupaten Banda Meriah, kemudian bisa dilanjutkan, next. Nah, itu kemudian ada musyawarah adat mukim, ya, yang melahirkan kesepakatan bahwa di setiap mukim itu ada pengelola hutan, dan kemudian juga pada tingkat kabupaten, nah itu sudah ada Kanun Kabupaten Banda Meriah nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung. Nah, mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, 1. Nah, ini contoh kasus, ya, yang terjadi di Banda Meriah, bahwa di daerah Pantan Rebol, nah itu terjadi penanaman kentang yang sangat luar biasa. Jadi pengalihan hutan itu menjadi lahan lahan tanaman kentang. Nah, itu kemudian membuka lahan itu dengan mendatangkan berbagai macam alat berat, ya. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa yang tinggal di sekitar hutan, karena pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu kemampuan secara ekonomisnya itu terbatas. Nah, apalagi untuk mendatangkan alat berat dalam rangka untuk membuka lahan yang sangat luas. Maka pada umumnya itu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di luar dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu. Nah, jadi kemudian ada beberapa kasus seperti itu mematahkan bahwa pelaku utama dari perusakan hutan itu bukanlah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Mengenai kawasan hutan lindung itu sendiri, ya, di Gayo Luwes, nah di sana masih terdapat ketidakjelasan hutan adat, ya, yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan hutan lindung. Sehingga di sana juga sering terjadi konflik. Nah, ini bukan antara masyarakat dengan satwa liar, tapi masyarakat dengan petugas pemerintah, ya, dengan polisi hutan, ya. Nah, terkadang aparat menangkap masyarakat, ya, dengan alasan terjadi perambahan hutan di kawasan hutan lindung. Nah, sedangkan masyarakat sendiri nggak tahu bahwa mereka sudah memasuki kawasan hutan lindung. Mungkin ini juga menjadi persoalan yang harus dituntaskan kemudian oleh pemerintah daerah terutama. Nah, di mana kemudian di Aceh itu kita juga sudah memiliki selain dinas kehutanan, kemudian juga ada MAA mungkin, ya. Nah, itu yang bisa memfasilitasi untuk menentukan batas-batas hutan adat dan hutan lindung itu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga hal itu terjadi di daerah Sabang, saya lihat, ya. Nah, itu hutan lindung yang berada di kawasan Ane Laut. Nah, itu Ane Laut itu merupakan danau sumber air tawar utama, ya, bagi masyarakat Sabang. Nah, itu sudah terjadi penyusutan yang sangat luar biasa. Nah, ini karena hutan lindung yang berada di sekitar kawasan danau Ane Laut itu sudah beralih fungsi, ya, menjadi
hutan menjadi lahan pertanian. Nah, tentunya fungsinya itu kan sudah berbeda nantinya. Nah, ini terjadi penyusutan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin kita khawatirkan nanti ya beberapa puluh tahun yang akan datang, nah di sana akan kekurangan air tawar sehingga harus dipasok mungkin dari Kota Banda Aceh. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi memang untuk kawasan hutan adat dan kawasan hutan lindung itu untuk batasannya itu masih banyak sekali terjadi konflik ya. Nah, di antara masyarakat dan juga dengan pemerintah sendiri. Bapak Ibu yang muliakan, hasil simposium ini yang sudah kita kerjakan selama 2 hari, harapan kami adalah itu tidak berhenti di sini, tidak berhenti di ruang ini, tidak berhenti di pikiran kita, tidak berhenti di laporan panitia. Itu harapan kami, tidak berhenti di situ. Tetapi ini harus berjalan, harus ada aksi dan nilai serta konkret yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Ada satu hal yang sekejap kemarin kita bicarakan sampai hari ini adalah ini bagaimana agar hutan masyarakat adat Aceh diakui oleh pemerintah. Itu kuncinya, Pak. Kita sudah bicara baik segi teori, segi praktis dan sebagainya. Itu semua kita bicara. Kita sudah lihat berbagai angle yang sudah kita bahas. Tetapi ujung cuma satu, adalah bagaimana hutan yang sudah ada di Aceh itu bersedia ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan masyarakat adat. Itu yang kita inginkan. Sekarang ada 4 usulan kalau salah yang sudah masuk ke Menteri Lingkungan Hidup untuk ditetapkan sebagai hutan masyarakat adat. Sampai sekarang satu pun tidak direalisasi. Satu pun tidak ada. Dan ini kita terus berjuang bersama-sama, Pak. Bapak mohon dari dunia praktisi, kami dari dunia akademisi, kita saling bersinergi sekarang. Saling bersinergi, membuat ide-ide bagus, dan kalau bisa kita sampaikan ke Pak Dirjen yang kemarin sudah di sini, agar beliau bersedia untuk memproses lebih lanjut. Kabarnya dari Pak Dirjen bahwa Ibu Menteri sudah memberikan otoritas kepada Dirjen untuk menandatangani. Dan sekarang putusan bukan pada Menteri lagi, bukan pada Ibu Menteri, tapi pada Dirjen. Pak Dirjen, Pak Bambang Suryanto yang kemudian hadir, itulah beliau yang membuat keputusan sekarang. Ada satu hal yang ada di benak beliau sekarang adalah, kemudian sudah kita diskusikan, bahwa pemetaan hutan masyarakat adat dalam pikiran pun masih ada ketidaksinkronan antara mukim dengan desa. Yang notabene dalam pikiran beliau ada semacam konflik akan terjadi kalau itu diberikan. Padahal tidak. Dan ini harus kita suarakan semuanya. Bahwa mukim di Aceh dengan Gampung itu sinergi. Tidak ada konflik apapun, sinergi semuanya. Cuma ini yang tidak sampai ke sana. Itu masalahnya. Dari sekarang kita akan sampaikan dengan kajian, Pak. Kajian yang akademis, dan beliau sudah minta kepada pusat riset hukum ini untuk membuat kajian lebih lanjut. Jadi nanti rencananya kalau memang ada peluang dan kesempatan, kita akan turun kembali, Pak, ke lapangan untuk memetakan ini, sehingga hasil kajian ini kita sampaikan ke pihak kementerian untuk bisa ditetapkan. Paling kurang ada 1-2 lah, sebagai contoh saja dulu, yang akan diberikan hak oleh pemerintah Indonesia dan ditetapkan sebagai hutan masyarakat adat. Oke, mohon bantuan dari Pak Jul Alma dari JKMA, nanti mohon bantuan Pak, kemudian dari WRI, mohon HK, Huma juga memberikan dukungan agar sama-sama kita berjuang, Pak. Yang kedua, kalau ini sudah berhasil, paling kurang ada hutan yang tidak bisa lagi dijamah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua juga tidak bisa dijamah oleh penjamah yang resmi, artinya investor sekarang, ya kan? Itu penjamah resmi, Pak. Resmi di negara, tapi tidak masuk ke kawasan hutan masyarakat. Silahkan berinvestasi di hutan lain, silahkan. Tapi kalau makanya kalau ini tidak ada penetapan hutan masyarakat, kita nggak bisa berapa. Dianggap itu hutan negara semuanya. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana agar ada hutan masyarakat adat, yaitu dikelola oleh adat masyarakat sendiri. Nanti investor tidak akan masuk ke sana. Itu yang kita inginkan, Pak. Saya kira kita sepakat semua ya. Itu yang kita sepakati dan itu yang kita perjuangkan.
Tentunya dengan simposium ini kita ingin mendengarkan berbagai pengalaman ya tentang hukum adat ini di berbagai daerah, juga dari akademisi, dari praktisi ya. Mudah-mudahan ada praktek-praktek baik yang bisa kita sharing sehingga ya hukum adat ini bisa lebih terimplementasi di masyarakat. Simposium ini semacam ruang, jadi yang kita berikan untuk para peneliti, para tokoh adat, para akademisi, para mahasiswa. Jadi kita sediakan ruang untuk saling mendiskusikan temuan. Simposium nasional ini menurut saya itu sangat baik sekali karena di sini menghadirkan para narasumber dan para ahli dalam hal pengusulan hutan adat, sehingga di sini kita mengumpulkan data sehingga pemerintah pusat pun tahu terkait dengan kendala persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat adat di masing-masing wilayah adat di seluruh Indonesia. Ya lebih khusus lagi ya kita di daerah otonom. Ya saya baru pertama kali, saya juga tidak pernah bermimpi akan hadir di Aceh dan saya diterima hangat oleh saudara-saudara saya di Aceh. Terima kasih untuk semua pihak, terutama ketua panitianya. Hukum adat ini harus dilestarikan. Pelestarian itu juga harus ada usaha untuk bagaimana bahwa hukum adat ini harus bisa masuk ke dalam hukum nasional. Misalnya di Aceh ada hal lagi, bagaimana para penegak hukum bisa menghormati itu. Nah, misalnya juga harus dimodernisasi. Panglima Laut dan juga dengan Harimau penek menjaga hutan, menjaga lingkungan, paru-paru dunia, menjaga lingkungan, paru-paru dunia. I gunung roter luas di hutan perdiangan, badaku leurum kengera perdiangan, badaku leurum kengera. Kita tinggi nebak di pojok ni jiwai katimu seese hebaya marabaya katimu seese ho marabaya. Empat di utat ke arah badak di mampat hitamat nurum kungul di mampat
hitamat nurum kungle. Ya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.